Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah, semuanya pada baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh kepada Azra dipimpin doanya. Baik, Ibu, terima kasih. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sudah siap belum untuk belajar? Siap, Bu. Bu. Enggak. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke, biar lebih semangat, kita tepuk semangat lagi gimana? Bisa kan tepuk semangat? Bisa, Enggak, Bu. Nggak bisa, Bu. Oke, tepuk semangat itu. Tepuk semangat. 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 Oke, bisa? Bisa, Bu. Ya, ayo kita tepuk semangat semuanya. Pina, ayo Pin, kita tepuk semangat Pina. Baik, Bu. Tepuk semangat. 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 Oke, udah semangat ya. Jadi kita masuk ke materi hari ini yaitu tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Sebelumnya, Ibu mau bertanya kepada kalian, apa pekerjaan orang tua kalian? Boleh kepada Azra, pekerjaannya apa? Izin menjawab, Bu, pekerjaan orang tua saya, bapak saya sebagai buruh di bengkel, Bu. Dan mama saya ibu rumah tangga. Oke, kalau Pina gimana? Izin menjawab, Bu. Kalau orang tua saya bekerja sebagai pramugari. Kalau Cindra? Kalau ayah saya sebagai karyawan swasta, Bu. Ibu saya ibu rumah tangga. Kalau Zana gimana Zana? Bapak saya karyawan swasta, Bu. Kalau ibu saya pedagang. Oke. Jadi hari ini karena kita belajarnya tentang jenis-jenis pekerjaan, sebelumnya Ibu mau tanya lagi nih, kalian apa yang kalian harap atau kalian inginkan dalam hidup kalian? Apa cita-cita kalian? Boleh, Cinta, apa cita-citanya? Jadi guru, Bu. Jadi guru, pintar. Harus rajin belajar ya. Baik, Bu. Terus Azra, cita-citanya apa? Kalau aku cita-citanya jadi dokter, Bu. Wah, jadi dokter. Bagus. Nanti kalau misalnya ada yang sakit, berobat sama kamu ya. Ya dong, Bu. Nanti aku sembuhin. Aku obatin. Terus kalau Pina, cita-citanya apa? Cita-cita saya jadi polisi, Bu. Jadi polisi. Jadi polisi itu tugasnya ngapain sih? Nangkap orang maling ya? Jadi polisi itu saya mengatur lampu merah, Bu. Oh gitu. Oke, kalau Zana gimana Zana?
Gimana Zana? Maaf, terputus. Oh, jadi dok, Bu. Terdengar nggak, Bu, soalnya, Bu? Ya, terdengar, terdengar. Mau jadi apa? Jadi dokter, Bu. Mau jadi dokter, sama kayak Azra ya. Ya, semoga cita-cita kalian semua tercapai dengan syarat harus belajar, harus rajin belajar, harus eh, disiplin juga kalau misalnya belajar. Nah, kita langsung masuk aja ke materi. Sebelum masuk, kalian tahu ini apa? Iya, Bu. Kalian tahu? Itu teh, Bu. Teh, Sariwangi, teh. Biasanya orang-orang nanam teh itu di mana? Di kebun, Bu. Kebun, Bu, Di perkebunan. kebun. Iya. Orang nanam kebun. Biasanya kebun teh itu di daerah mana? Dataran tinggi, Bu. Dataran tinggi, benar. Di daerah pegunungan ya, lebih. Di sini ada rumahnya di daerah pegunungan. Kampung saya, Bu. Oh, Kampung Cindra. Dingin ya, Cin, di pegunungan, Cin. Dingin banget, Bu. Nggak kayak Jakarta ya. Jakarta panas sekali. Oke, ini eh, teh itu ditanam di pegunungan, di dataran tinggi. Itu yang nanam adalah petani, ya kan? Nah, jadi petani ketika petani itu menanam teh, terus dia tehnya tumbuh, terus dipanen. Nah, setelah dipanen itu tehnya diapain? Dijual kan? Iya, dijual. Setelah dijual dia mendapatkan apa? Petaninya dapat apa? Dapat uang, Bu. Mendapatkan uang, Iya, Bu. benar dapat uang. Nah, coba kalian sebutin lagi apa jenis-jenis pekerjaan di daerah pantai. Nelayan, Bu. Ya, benar nelayan. Coba kalian amati gambar ini ya. Ini Ibu, Ibu izin share screen dulu. Ada yang tahu ini gambar apa? Petani, Bu. Petaninya lagi panen ya, Iya, lagi panen teh. kebun teh. Nah, ini eh, salah satu contoh jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Jadi mayoritas orang yang tinggal di daerah dataran tinggi, daerah pegunungan itu berkebun atau petani. Nah, kalau ini apa? Ada yang tahu ini apa? Itu lagi ngangon bebek, Bu. Iya, Peternak ya, Bu. benar. Ini jenis pekerjaannya apa? Peternak bukan, Bu. Iya, peternak. Ini salah satu contoh dari jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah. Peternak, terus ada juga petani yang sawah. Kalau ini lagi narik apa ini ya? Narik jaring ya? Ya, Bu, lari jaring. Ini contoh pekerjaan nelayan di pantai, di tepi pantai itu kebanyakan mayoritasnya adalah sebagai nelayan karena dia mudah untuk mencari ikan di sana. Nah, kalian untuk berdiskusi, di sini Ibu akan bagi kelompok Cindra sama Pina, terus Azra sama Zak. Kalian menganalisis jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Misalnya, Bu, di sebelah rumah saya ada pedagang, Bu. Di dekat rumah saya ada yang peternak ayam, Bu, seperti itu.
kalian boleh buat sebanyak mungkin jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikannya dengan kelompok. Boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, Bu. Baik, Bu. Udah selesai belum diskusinya? Sudah, Bu. Sebentar, Bu. Oke, kalau sudah, perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya. Mulai kepada kelompok satu dulu ya, kelompok satu, kelompok Cindra dan Pina. Baik, Ibu. Jadi dari hasil diskusi saya dan Pina, di dekat rumah saya itu ada pemadam kebakaran, terus ada penjahit, Ibu, terus ada juga guru, Bu. Oke, boleh lanjut ke kelompok dua. Siapa perwakilannya? Saya, Bu. Kalau di dekat rumah saya itu ada petugas kebersihan, terus ada musisi, terus eh, ada pedagang juga, Bu, pedagang Kentucky. Banyak sih, Bu. Sudah semua ya. Nanti sudah paham nih jenis-jenis pekerjaan. Nah, sekarang tadi dari eh, tukang petani yang nanam teh, terus tehnya tumbuh, dipanen, terus dijual dapatkan uang. Terus juga penjahit. Penjahit kan kalau misalnya ada yang jahit baju, buat baju, terus bajunya dijual lagi, dapat uang lagi. Nah, dari situ bisa Kak kalian simpulkan apa itu pengertian dari pekerjaan? Coba ada yang bisa simpulkan? Oke, jadi Bu, ya boleh Azra. menurut saya pekerjaan itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk menghasilkan uang, Bu. Oke, benar sekali. Tepuk tangan buat Azra. Jadi, pekerjaan itu adalah segala sesuatu yang memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk menghasilkan uang. Nah, untuk lebih paham lagi nih, Ibu akan menampilkan materi tentang jenis-jenis pekerjaan. Mohon disimak ya baik-baik, nanti bakal ada kuis di ujungnya. Oke, baik. Kita masuk ke materi jenis-jenis pekerjaan kelas 4 tema 4 subtema 1 pembelajaran ke-1. Simak ya. Adapun isi dari media pembelajaran ini ada propi, ada juga ada kuis nih. Ini profil. Lanjut, ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan pembelajaran interaktif ini, siswa dapat mengetahui pengertian dari pekerjaan. Terus, dengan pembelajaran interaktif ini, siswa juga dapat mengetahui tujuan dari bekerja. Jadi, apa tujuan dari orang bekerja? Terus, pembelajaran interaktif siswa dapat mengetahui ciri-ciri semangat bekerja. Terus, dengan pembelajaran interaktif, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan. Mari kita mengenal jenis-jenis pekerjaan. Halo, nama aku Johan. Apakah kamu tahu apa yang dinamakan pekerjaan? Apakah kalian juga tahu jenis-jenis pekerjaan itu ada apa saja?
Nah, kali ini kamu akan mempelajari jenis-jenis pekerjaan. Pengertian dari pekerjaan. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu. Untuk mendapatkan uang, manusia harus bekerja. Pekerjaan harus halal. Bekerja yang halal adalah bekerja dengan cara yang baik dan benar. Jadi pengertian pekerjaan itu tadi yaitu sesuatu yang dilakukan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan uang. Catat ya. Jadi kita bekerja itu untuk tujuan kita ya untuk mendapatkan uang, ya kan? Dan juga kita harus bekerja itu harus pekerjaan yang halal. Nih, tujuan orang bekerja. Tujuan orang bekerja yang pertama memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi orang tadi kan bekerja dapat uang. Kalau dia dapat uang, dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus sebagai identitas diri, untuk memperoleh identitas diri. Kenapa disebut memperoleh identitas diri? Jadi kita bekerja itu untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitar. Misalnya nih, di lingkungan itu ada eh, banyaknya namanya Pina misalnya. Terus si Pina ini yang polisi, terus orang nanya, yang Pina yang mana ya? Misalnya gitu. Nah, karena Pina ini sebagai polisi, ya oh itu loh Pina polisi gitu. Itu yang disebut sebagai identitas diri. Dia sudah mendapat pengakuan dari orang sekitar. Terus yang ketiga ada memperoleh kehidupan yang lebih baik atau layak. Jadi tujuan orang bekerja itu untuk hidupnya bisa lebih baik lagi. Setelah dia memenuhi kebutuhan hidup, jadi tujuannya untuk kehidupan lebih baik atau layak. Terus yang keempat ini adalah untuk meningkatkan pendapatan. Ini juga orang bekerja mendapatkan uang ya untuk meningkatkan pendapatannya. Ini ada ciri-ciri dari orang yang semangat bekerja. Pertama itu tekun, setelah itu ada disiplin, terus ada bertanggung jawab, terus juga ada ikhlas, dan ada tabah. Nah, ini ciri-ciri orang semangat bekerja. Sama halnya dengan kita yang belajar. Kita orang yang semangat belajar itu orang yang disiplin, orang yang tekun dan belajar, orang yang menyimak ketika guru mengajar. Ini pada nyimak semua kan? Nyimak, Bu. Nyimak, Bu. Oke, kita masuk ke jenis-jenis pekerjaan. Ini contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang pertama itu ada petani. Petani menghasilkan barang yaitu berupa hasil alam, seperti beras dan palawija. Petani bekerja di sawah atau di ladang. Terkadang sawah juga ditanami tanaman lain seperti sayuran dan buah-buahan, misalnya kacang, kacang panjang, kedelai, kol, semangka, melon, dan sebagainya. Jadi petani itu termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan barang setelah karena dia ketika dia menanam sesuatu itu akan menghasilkan barang. Ketika ditumbuh akan menghasilkan barang. Seperti tadi teh. Ketika dia menanam teh, terus tehnya dipanen, dia juga mendapatkan uang setelah dijual tehnya. Terus yang kedua ini ada nelayan. Nelayan ternyata juga pekerjaan yang menghasilkan barang. Nelayan itu adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan di laut. Dengan ikan yang ditangkapnya, dia akan menjualnya dan mendapatkan uang. Terus yang ketiga ada tukang kayu.
tukang kayu menghasilkan barang, yaitu merupakan dan mendapatkan uang. Contoh barang-barang yang dibuat seperti lemari, meja, kursi, tempat tidur, dan lain-lain. Jadi tukang kayu itu juga pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, di sini kan dari tadi itu mendapatkan uang tujuannya. Memang segala sesuatu yang dikerjakan itu tujuannya untuk mendapatkan uang. Terus yang keempat, pedagang. Pedagang menghasilkan barang, yaitu barang yang diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan bisa bermacam-macam jenis, misalnya makanan, sayuran, buah-buahan, peralatan rumah tangga, obat-obatan, dan lain-lain. Pedagang paling banyak terdapat di pasar tradisional. Tadi ada kan orang tuanya yang sebagai pedagang. Iya, Bu. Di dekat rumah ada. Nah, lanjut ya, pekerjaan yang menghasilkan barang selanjutnya itu ada penjahit. Penjahit adalah orang yang menjahit pakaian. Hasil pekerjaannya adalah berupa baju dan celana, serta beberapa aksesoris pakaian yang lain. Ada juga penjahit yang tidak menghasilkan pakaian, tetapi menjual jasa menjahitkan baju orang. Namun yang paling banyak dijalani orang adalah menjahit dan menghasilkan pakaian. Jadi penjahit itu sebenarnya ada dua, ada yang menghasilkan jasa dan ada menghasilkan barang. Tapi yang paling banyak dijalani orang itu adalah yang menghasilkan barang, yang membuat baju. Dan nah, ini contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Guru. Guru adalah orang yang mengajar kita di kelas. Mereka mendidik kita agar menjadi anak yang baik dan pintar. Bagi guru yang sudah menjadi pegawai negeri sipil, mereka digaji sebagai upah mengajar mereka. Sedangkan bagi guru sekolah swasta, mereka digaji oleh pihak yang mengelola sekolah swasta tersebut. Nah, kalau sekarang itu guru sudah digaji ya. Kalau zaman dulu iya memang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, tapi sekarang tidak, guru sudah digaji, ada gajinya. Di PNS sudah digaji sama eh, pemerintah. Terus kalau yang guru sekolah swasta juga sudah digaji oleh pengelola sekolah swasta tersebut. Dokter, yang selanjutnya ada dokter. Dokter jelas menghasilkan jasa bagi kita semua, yaitu jasa pengorbanan. Dokter memeriksa pasien yang sakit, kemudian dokter memberitahukan penyakit apa yang diderita pasien. Atas jasanya dia mendapatkan uang imbalan dari pasien. Dokter bekerja di rumah sakit. Jadi memang dokter itu yang kita perlukan jasanya. Jasa dokter itu yang mahal. Karena ketika kita konsultasi dengan dokter, penyakit apa yang kita derita, sehingga dokter dengan jasanya yang mengobati kita. Terus ada yang ketiga, ada Pak Polisi. Polisi ini sebenarnya ini bukan Pak Polisi ya, Ibu Polisi juga ada. Polisi adalah orang yang berjasa dalam banyak hal, seperti berjasa membantu pengamanan masyarakat, mengatur lalu lintas, dan lain-lain. Polisi adalah pegawai negara, sehingga atas jasa-jasanya polisi digaji oleh negara. Jadi polisi di sini jasanya itu digaji oleh negara ya. Ini contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa juga polisi. Terus yang ke berapa ini? Selanjutnya ada sopir. Sopir ternyata juga menghasilkan jasa. Karena apa? Karena sopir itu yang mengemudikan alat transportasi, baik itu kapal, pesawat, bus, atau yang lainnya. Nah, kalau sopir pesawat disebut apa? Sopir pesawat disebut sebagai Pilot, Bu. pilot. Ya, benar. Terus kalau yang mengemudikan kapal itu disebut Koda, Bu. apa, yang mengemudikan kapal? Ya, nahkoda, benar sekali. Dengan jasa mereka inilah kita akan diantar menuju tempat yang akan kita tuju.
Terus yang selanjutnya ada tukang pos. Tukang pos sangat berjasa dalam membantu komunikasi antar satu orang dengan orang lainnya. Tukang pos membantu mengirimkan surat, parcel, dan juga barang. Nah, di sini kalau kalian mengirim paket atau mengirim surat itu ke tukang pos. Jadi jasa dari tukang pos ini yang membantu komunikasi kita antar kita sama orang tujuan kita. Terus ada pemadam kebakaran juga. Pemadam kebakaran sangat berjasa bagi masyarakat, terutama pada saat terjadi kebakaran api. Jadi atas jasanya itu negara membayar mereka dengan gaji. Jadi pemadam kebakaran ini kita bukan dari jasanya. Karena ketika terjadi kebakaran tidak cukup dengan air ember kita tidak cukup. Jadi kita membutuhkan pemadam kebakaran untuk membantu kita memadamkan api. Ini juga kalau menurut Ibu ini jasanya paling bermanfaat bagi kita. Ini ada tukang sampah. Mungkin kelihatannya sepele ya. Itu mengangkut sampah, tetapi atas jasa tukang sampah inilah lingkungan kita menjadi bersih. Jika sampah sudah menumpuk, lingkungan menjadi kotor atau bau, tapi dengan adanya tukang sampah itu kita jadi terbantu dalam pembuangannya. Jadi pekerjaan tukang sampah bukanlah pekerjaan yang sepele karena pekerjaan ini begitu berat dan sangat berjasa bagi masyarakat. Coba bayangkan kalau nggak ada tukang sampah jangankan di Indonesia, di lingkungan kita sekitar aja, di lingkungan RT kita aja kalau nggak ada tukang sampah, pasti bau dong lingkungan kita. Terus jadinya nggak sehat, sampah menumpuk, bisa jadi banjir juga. Terus selanjutnya ada pekerjaan menghasilkan jasa tukang cukur. Tukang cukur adalah orang yang biasanya bekerja untuk memotong, menghias, menata, memberi gaya, dan memotong rambut laki-laki. Tempat kerja tukang cukur disebut sebagai tukang pangkas rambut. Tempat cukur juga merupakan tempat interaksi sosial dan tempat umum. Jadi kan kalau laki-laki itu memang rambutnya harus dipotong ya, karena emang cepat panjang juga. Jadi memang kita butuh jasa tukang cukur ini. Sebenarnya kalau mau cukur sendiri juga bisa, tapi lebih baik ke jasanya, ke tempat pangkasnya. Oke, sekian ya materi kita hari ini tentang jenis-jenis pekerjaan. Sudah mengenalkan berbagai jenis pekerjaan. Tadi yang sudah kalian sebutkan, lingkungan sekitar tadi ada yang jadi dokter, ada juga penjahit, tadi ada pedagang, terus ada pemadam kebakaran, ada musisi, dan lain-lain. Banyak sekali ternyata pekerjaan yang ada di lingkungan kita sekitar. Nah, untuk memperkuat lagi nih pemahaman kalian, Ibu, sesuai janji Ibu tadi ada kuis di akhir. Kita masuk ke kuis sekarang. Untuk mengukur kemampuan kalian tadi, apakah kalian materi? Ini mau kita mulai saja ya kuisnya untuk mempersingkat waktu juga. Apakah kalian sudah siap untuk bermain kuis ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, kita mulai sesuai absen saja ya. Absen pertama ada Azra. Ayo Azra, silahkan dipilih kartu soalnya mau apa? Mau guru, dokter, terhadap pemadam kebakaran, ini ada perawat, ada pilot. Mau yang mana? Aku mau dokter, Bu. Azra, Dokter. dokter. Iya, Oke, kita buka ya kartu dokter. Pertanyaannya, bekerja dengan cara yang baik dan benar adalah A. Bekerja setiap hari, B. Pekerjaan yang halal.
Ayo, jawabannya apa? B. Pekerjaan yang halal. B. Pekerjaan yang halal. Kita buka. Benar tidak ya? Ye, benar. Tepuk tangan buat Azra. Oke, selanjutnya kita ke Cindra. Ayo Cindra dipilih mau kartu soal apa yang mana? Yang dokter sudah tidak bisa lagi ya, sudah dipilih sama Aku Azra. mau yang guru, Ibu. Yang guru. Oke, kita buka. Jeng jeng jeng. Soalnya, sesuatu yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu disebut A. Belanja, B. Pekerjaan. Ayo, Yang B, Ibu, pekerjaan. yang B pekerjaan, benar gak ya? Mari kita buka. Yeay, benar. Tepuk tangan buat Cindra. Selanjutnya kepada Sapina Amalia. Boleh Sapina dipilih. Mau pemadam kebakaran, pilot, atau suster? Pemadam kebakaran, Bu. Kebakaran. Oke, kita buka. Apa pertanyaannya ini? Ini dia. Alasan orang bekerja adalah A. Untuk memperoleh kehidupan yang layak. B. Uang dan kaya. Ayo, Pina. Kalau Pina bekerja besok alasannya apa? Memperoleh kehidupan yang Apa? layak, Bu. A. Memperoleh kehidupan yang layak. Iya, Bu. Gak ingin kaya. Mau, Bu. Tapi yang kehidupannya saya maunya yang nyaman dulu, Bu. Nanti baru jadi kaya. Nanti Oke, saya bisa beli kita buka ya semuanya. jawabannya. Iya, kita buka dari jawaban Pina. A. Benar gak ya? Yeay, benar. Tepuk tangan buat Pina. Oke, selanjutnya itu Zanatin. Zana, boleh dipilih Zana yang mana? Antara suster sama pilot. Mau pilot, Bu. Pilot, kita buka Iya, Bu. kartu soal ciri-ciri semangat bekerja. Kecuali minat. Semena-mena, Bu. Baik, kita buka. Apakah jawaban Zana benar? Jeng, jeng, jeng. Ye, benar. Oke, mantap. Berarti kalian tepuk tangan buat Zana ini. Berarti kalian sudah gimana ini? Oke, kalau sudah, Ibu tutup share screen-nya dulu. Sebentar. Oke, baik. Materi kita hari ini sudah selesai. Siapa yang bisa, ya, ada yang bisa menyimpulkan kita hari ini tuh belajar apa saja?
Jadi, Bu, hari ini kita belajar tentang pekerjaan, terus juga sama jenis-jenis pekerjaan, Bu. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, Bu. Oke, benar sekali. Tepuk tangan buat Cindra. Oke, karena waktu juga sudah habis, kita cukupkan saja pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Namun sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh kepada Azra untuk berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran ini. Dipimpin teman-teman. Baik, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.